teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, besok akan ada pertandingan Inter melawan Roma. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Ya, sahabat Bob, Roma sudah menunggu kita dan pemain sudah berlatih ya, luar biasa sekali persiapan mereka. Dan ada berita baik, sahabat Bob. Kemarin di video gua sebelumnya bahwa Fratesi akan absen 2 pertandingan. Ternyata dia hanya absen untuk pertandingan Roma. Jadi cederanya tidak seperti yang diperkirakan. Ternyata lebih cepat pemulihannya, sahabat Bob. Ya, semoga walaupun dia belum selalu menjadi starter, tetapi dia adalah kartu as juga buat Inzaghi dari bangku cadangan, sahabat Bob. Ya, jadi kita berharap semoga Inter benar-benar bisa mengalahkan Roma ya, sahabat Bob, supaya terus melaju ya. Nah, sahabat Bob, sebelumnya kan ada video gua bahwa Opa Marotta diincar kembali oleh Juventus. Ya, itu memang benar. Jadi tapi kita sama-sama tahulah Opa bakal menolak. Nah, ini langsung dari agen Italia ya, menyingkirkan rumor-rumor tersebut ya, membantah rumor bahwa Opa Marotta akan ke Juventus kembali. Ini Martorelli ya. Jadi dia memang punya catatan yang bagus di Juventus, si Opa Marotta, tetapi di Inter lebih mantap lagi, sahabat Bob ya. Bahkan Opa Marotta bahwa lebih gampang merekrut pemain ke Inter dibanding ke Juventus ya. Mendengar namanya Inter itu para pemain lebih tertarik dibanding ke Juventus ya. Kalau kayak Bremer, Jalo datang ke Juventus ya nggak tahulah alasannya apa, sahabat Bob. Yang jelas ini Opa sendiri yang berbicara. Nah, agen Itali Martorelli menepis ya, mengaitkan masalah Opa ke Juventus. Martorelli tidak melihat comeback seperti itu akan terwujud dalam waktu dekat. Dia menegaskan bahwa Opa Marotta senang dengan perannya di klub dan tidak menerima perubahan ya. Marotta kembali ke Juventus? Pasti tidak ya, menurutku tidak. Saya yakin dia bahagia di Inter ya, bahagia banget. Kita juga bisa merasakan ya, dia saat ini bekerja di klub luar biasa, di mana dia menorehkan prestasi luar biasa ya. Saya tidak berpikir dia untuk melakukan comeback ke Juventus. Ditambah lagi tugas kedua tidak pernah sesukses tugas aslinya. Ini adalah yang diajarkan sejarah kepada kita. Bagaimanapun syarat bagi Marotta untuk meninggalkan Inter tidak ada. Jadi udah cukup ya, sahabat Bob. Dan kita juga ada tahu lah bahwa Opa Marotta juga ada bilang bahwa Suning bahkan si Zhang memberikan dia kontrak sampai dia usia 70 tahun ya. Jadi tenang ya, sahabat Bob. Jadi Opa tidak akan kemana-mana ya. Semoga ya kita kemarin dapat Super Copa, semoga tahun ini dapat Scudetto dan Liga Champion dan makin luar biasa Opa ya. Selain dari pelatih dan staf dan rekan-rekan lainnya yang sangat berperan di Inter, sahabat Bob ya. Thank you Opa, terus berkarya di Inter. Nah, kemarin gue berbicara sedikit tentang Liga Champion. Format Liga Champion akan berubah. Nah, ternyata berapa sih sebenarnya uang yang didapatkan Inter di kemarin waktu mencapai final Liga Champion ya? 100 ya. Jadi 100 juta. 4 lainnya adalah Manchester City ada 135 juta, Real Madrid 118, Bayern Munchen 108, dan PSG 101. Inter hanya 100 juta. Jadi ya luar biasa gitu loh. Makanya kenapa? Ya, tim-tim selalu pengen bersaing di Liga Champion, bukan hanya gengsinya tetapi money-nya, sahabat Bob ya. Jadi semoga nanti Inter bisa melewati Atletico Madrid baik di kandang maupun di tandang ya. Ini akan menjadi musim yang sangat ketat dan intensitasnya akan terus dijaga, sahabat Bob. Nah, ini kemarin berbicara legendanya Milan ya, Ambrosini ya, sekarang legendanya Juventus, Del Piero ya. Akui Inter Milan pantas menang, tetapi Juventus tidak akan menyerah, kata dia. Sepanjang pertandingan Inter membuktikan bahwa mereka pantas mendapatkan keunggulan yang mereka miliki saat ini, kata Del Piero. Mereka pantas mendapatkan kemenangan atas cara mereka terorganisir di lapangan dan atas peluang yang berhasil mereka ciptakan selama pertandingan. Ini tentu saja merupakan tim yang menampilkan sepak bola tingkat tinggi. Jangan lupa final Liga Champions musim lalu melawan Manchester City ya. Kendati demikian, si Del Piero bilang mengingatkan bahwa Juventus bukanlah klub yang mudah menyerah. Ya, Inter memiliki pemain-pemain hebat dengan
kepribadian hebat. Mereka jelas difavoritkan meraih Scudetto ya. Di sisi lain, Juventus, tim yang pantang menyerah selama pertarungan di San Siro. Ini akan menjadi pertarungan yang bagus antara kedua rival hingga akhir ya. Gua setuju ya. Inter saat ini memiliki selisih 4 poin dan juga memiliki 1 tabungan untuk pertandingan melawan Atalanta ya. Semoga Inter bisa melewati ini ya. Ya, Del Piero, semoga ya Del Piero Inter juara ya. Juventus di belakang Inter aja ya. Nah, terus ini yang menarik. Dan ini tidak ada habis-habisnya ya. Kalau kita berbicara Hakan ya, Hakan yang ulang tahun kemarin, tetapi ini yang menariknya ini ya sahabat Bob. Ini adalah mantan direktur AC Milan ya, bela bintang Inter Milan. Dia tidak mengkhianati AC Milan. Mereka tidak menginginkan. Sekarang AC Milan gigit jari. Itu kata si Mirabelli. Nah, jadi lucu ya. Nah, Mirabelli ini ya, meski banyak yang percaya bahwa pemain Turki menolak Rossoneri karena Nerazzurri menawari tawaran yang sedikit lebih tinggi. Mirabelli mengklaim sebaliknya. Mantan Inter juga yakin pihak menggantikannya di Milan ingin menghapus ingatan dengan melepas pemain yang direkrut termasuk Hakan. Hakan tidak meninggalkan Milan demi uang, kata Mirabelli ya. Seseorang ingin menghapus pekerjaan yang kami lakukan selama berada di klub Milan. Harus berjuang mempertahankan ketimbang membiarkan pergi secara gratis seperti Donnarumma dan Kessie. Fans Milan mengaguminya saat ini mereka mengira dia mengkhianati AC Milan. Tapi bukan itu masalahnya. Milan lah yang tidak ingin mempertahankan Hakan, kata Mirabelli ya. Direktur olahraga Pescara saat ini menganggap bintang Nerazzurri sebagai pemain terbaik di dunia di posisinya. Talha sangat cerdas. Hanya sedikit pemain dunia yang memiliki sentuhan magis seperti miliknya. Dia juga berlari kencang. Saat ini adalah regista terbaik di dunia. Dan saya benar ketika berbicara tentang dia dengan Montella dan Gattuso. Saya masih sangat menyayanginya. Dia memanggil saya ayah karena saya penting bagi karirnya. Ayah sepak bolanya. Jika saya tidak membawanya ke Milan, dia mungkin beresiko tersesat. Terakhir, Mirabelli yakin Milan menyesal membiarkan pemain Turki itu pindah ke Inter. Hakan adalah seorang yang membuat perbedaan. Kesenjangan antara Inter dan Milan mungkin akan teratasi jika Talha tetap bertahan. Rossoneri pasti gigit jari karena menyesal ya. Mirabelli itu adalah kado ulang tahun buat Hakan kok ya, buat Inter juga ya. Jadi ya sudah juga sama lah. Kalau kita berbicara dulu Pirlo pindah ke Milan, Sidorf, banyak lah pemain-pemain yang pindah ke sana itu juga disesali Inter. Tapi ya sekarang Milan lah yang menyesali keputusan tersebut ya. Life must go on. Mari tetap berjalan dan kita mensyukuri adanya Hakan di Inter, sahabat Bob ya. Pemenang Piala Dunia FIFA Inter Milan Argentina akan mencapai kompromi dalam pembicaraan kontrak. Ternyata selisih antara Inter dengan perwakilan Toro adalah lumayan tinggi, 2 juta ya. Inter memberikan 8 juta plus 2 bonus, berarti 10 juta total. Dan perwakilan Toro meminta 10 juta bersih gaji, no bonus-bonus ya. Bonusnya lebih dari itu loh kayak gitu. Tapi karena keduanya beringin tetap bekerja sama, nah mungkin akan mencari jalan tengahnya. Kemungkinan akan ada jalan tengahnya adalah 9 juta. Mungkin baru ditambahin bonus 1 juta atau 2 juta. Kita lihatlah nanti sahabat Bob. Yang jelas ini segera terwujud ya sahabat Bob, karena jangan terlalu berlarut ya, walaupun kontraknya masih sampai 2026 ya. Kita tunggu sahabat Bob, semoga Toro segera memperpanjang kontrak ya. Gampang lah sebenarnya ya, tapi ya duit 2 juta euro bukan sedikit juga ya sahabat Bob ya. Kita lihat nanti. Dah, kita akan berbicara sedikit tentang Mkhitaryan, CJPS man ya. Ini Mourinho marah saat AS Roma izinkan Miki gabung ke Inter Milan dengan status bebas transfer ya, karena memang Miki tidak mau memperpanjang kontrak di Roma ya, karena dia juga tahulah walaupun mereka habis memenangkan Liga Conference, tapi gaya bermainnya Jose Mourinho kan nggak cocok dengan Mkhitaryan sahabat Bob ya. Jadi dia memang paling
kontras dengan 3-5-2. Ya, ini gelandang berpengalaman ini cepat mengukuhkan diri sebagai pilar dalam taktis pemain Portugal. Duo ini memenangkan edisi perdana Liga Conference ini waktu bersama Roma ya. Nah, mantan Borussia Dortmund akhirnya menandatangani kontrak dengan Inter status bebas transfer. The Special One merasa gelandang veteran masih punya banyak hal untuk ditawarkan kepada tim ibu kota. Mkhitaryan dengan cepat memantapkan diri sebagai pemain penting dalam formasi 3-5-2 Inzaghi. Di awal musim, Nerazzurri menghadiahi kontrak berlaku hingga 2026. Akhir pekan ini, Mkhitaryan akan mengingat kembali masa lalunya saat Nerazzurri bertandang ke Stadion Olimpico Roma. Bagi pemain 35 tahun, ini akan menjadi penemuan keempat melawan Roma sebagai mantan pemain. Ya, musim lalu dia memulai kedua pertandingan dari bangku cadangan, namun kali ini ia harus masuk dalam starting line up yang seperti yang terjadi pada pertandingan sebelumnya di San Siro ya. Jadi ternyata Mourinho tidak setuju, tetapi ya Roma tidak bisa menahan Mkhitaryan dan akhirnya Mkhitaryan yang rencananya hanya sebagai cadangan untuk Inter, tetapi dia sekarang menjadi mahakaryanya Inzaghi, sahabat Bob. Luar biasa ya, bukan hanya Hakan, bukan hanya Barella, tetapi Mkhitaryan adalah mahakarya. Memang kita harus akui bahwa lini tengah Inter ini luar biasa, sahabat Bob. Ya, semoga terus bisa menang ya, sahabat Bob. Itu untuk Mkhitaryan. Nah, untuk Dumfries kemungkinan nanti juga dia akan diberi starter kayaknya untuk melawan Roma. Jadi diistirahatkan kan Darmian ya. Nah, tetapi MU dan Aston Villa mengawasi bintang Belanda yang semakin dekat pintu keluar ya. Kontraknya sampai 2025, Inter sudah ada Tajon Buchanan, ada Darmian. Ya kemungkinan musim depan juga Inter juga pasti akan mencari penggantinya mungkin ya. Tapi yang berharga lebih murah. Seperti Home ya, pemain Atalanta ya, atau asalnya dari Spezia. Kalau Bayern Munchen kan dia udah membeli back kanan ya, jadi sayap kanan. Jadi MU dan Aston Villa nih lagi memantau situasinya si Denzel Dumfries ya. Aston Villa juga lagi bagus-bagusnya walaupun kemarin baru dihajar oleh MU 3-0 di kandang sendiri, sahabat Bob. Ya, kita tunggu aja sahabat Bob bagaimana kelanjutannya nasib Dumfries, dia bertahan atau tidak, kita tunggu. Nah, sahabat Bob, kalau kita berbicara tentang Inter, ini pasti tidak ada habisnya ya, sahabat Bob ya. Kita hanya menunggu pertandingan kita. Nah, kita berbicara kemarin ya, Arnautovic Taufik. Kewajiban membeli Arnautovic sudah bisa dipicu oleh Roma. Cara kerja dengan angka ya. Pada pertandingan kejuaraan Inter akan mempertemukan tim dengan Simone Inzaghi lawan Roma De Rossi ya. Bagaimana kerjanya? Arnautovic adalah pemain baru. Striker Austria ini bergabung dengan Nerazzurri dari Bologna, sementara hak dan kewajiban membeli kondisi tentu terpenuhi dengan siaran pers seperti ini. Dipublikasikan 16 Agustus 2023 ya. Perjanjian tersebut yang berlaku musim olahraga 2023 memberikan kepada perseroan kewajiban tersebut sehingga pembelian pasti poin pertama yang diperoleh setelah tanggal 5 Februari. Nah, kalau nanti Inter mendapatkan poin, 3 poin atau 1 poin, ya kita berharap 3 poin, itu Arnautovic udah harus ditebus. Setelah memainkan pertandingan terakhir kejuaraan melawan Juventus pada 4 Februari, memenangkan pertandingan Scudetto 1-0 adalah pertandingan resmi berikutnya. Jadi ya, Inter terpaksa membayar Bologna 4 juta euro ya, dan ditambah dengan 4 juta pinjaman yang telah diberikan kepada Bologna. Jadi sebenarnya harga 8 juta jadinya ya. Ya memang termasuk mahal sih dengan usia segitu. Tapi ya sudahlah, itu udah terjadi. Semoga nanti dia terus bisa memberikan kontribusi. Arnautovic ya. Sahabat Bob, kemarin ada nih ya, ini menarik ya. Ada nih berbicara mengenai perbedaan antara Inter dengan Juventus. Fokus pada perbedaan nilai skuad kedua tim. Bermula dari pertimbangan banyak ahli yang melihat Nerazzurri sebagai favorit karena pertanyaan tentang kekuatan dan individu. Inter yang merekrut Darmian dan Acerbi sebagai bala bantuan 2 tahun lalu tidak bisa dibandingkan dengan Juventus yang merekrut Bremer dan Danilo. Inter yang merekrut Mkhitaryan dengan status bebas transfer. Ya, seseorang yang tidak menginginkan siapapun selain Inter. Atau Hakan yang 0, pria lain yang tidak menginginkan siapapun selain Inter. Tidak dibanding dengan Locatelli yang dibayar 40 juta. Atau Rabiot yang merupakan finalis Piala Dunia bersama Prancis.
Jadi ringkasnya adalah dalam serangan Inter kehilangan Lukaku dan Dzeko dan mengambil Thuram yang tidak dianggap oleh siapapun di sini sebagai level itu. Sementara Juventus mengambil Vlahovic dengan 90 juta. Bagaimana bisa mengatakan bahwa Inter begitu unggul? Dia baru ditunjukkan di lapangan dengan nilai kerja. Kita perlu memberi nilai kerja. Itu kata Adani ya. Artinya Inter tidak bermodal besar ya. Kalau Juventus siapapun lihat aja pemainnya. Jalo kemarin walaupun free dikasih gaji gede, Bremer dibeli 40 juta ya, macam-macam. Tapi apa ya? Ini yang dibilang Adani ya. Seperti yang itulah hebatnya Opa ya, dengan dana terbatas tetapi bisa menyatukan tim ini dengan pemain-pemain baru yang senior atau yang muda, sahabat Bob. Inter belum kata Sebastian Frey ya, mantan kiper Inter ya. Inter belum memenangkan Scudetto, tapi sebuah langkah maju yang besar melawan Juventus ya. Inter belum, tetapi setelah mengalahkan Juventus, mereka telah membuat langkah maju. Mereka bisa mencapai 7 setelah mengalahkan Atalanta. Keunggulan Inter atas Juventus terlihat jelas, dan saya harus mengulangi apa yang sudah saya katakan. Hakan adalah salah satu yang terkuat di dunia dalam hal kualitas teknis dan kontinuitas performa. Kontroversi Adani, tidak dia sepenuhnya salah. Tidak dia sepenuhnya salah. Sebagian para pemain telah beradaptasi dengan baik di Inter. Juve berada di urutan kedua dengan prestasi penuh, namun Inter lebih lengkap. Marotta melakukan pekerjaan dengan baik. Dia menebak semua pilihan, mengelola situasi yang sempurna. Perusahaan grup ini kohesif dan tidak ada kontroversi. Inter telah menemukan keseimbangan yang baik di ruang ganti. Saat ini saya tidak akan mengambil siapapun dari Juventus. Bahkan jika Juventus memiliki pemain hebat, Sensi, Rabiot dan Allegri adalah 3 poin penting dan sebuah tim yang sedang membangun kembali ya. Kita berharap semoga Inter benar-benar terus ya konsisten. Itu aja kuncinya. Nah ini biasa Fabrizio Romano ya. Taremi kembali menegaskan kepada Inter bahwa dia ingin merekrutnya. Harganya akan lebih murah dibanding Sanchez. Saat melakukan intervensi platform Kiev, pakar pasar Fabrizio Romano berbicara, Taremi akan segera bergabung dengan Inter. Segera setelah tersingkir dari Piala Asia bersama Iran, dia melakukan kontak harian dengan agennya dan Inter telah mengkonfirmasi niat mereka untuk tanda tangan kontrak. Kami hanya menunggu langkah formal dan langkah terakhir. Barulah ada tanda tangan bahkan setelah Piala Asia dan rumor yang beredar. Dia mengkonfirmasi kepada Inter yang ingin dia tanda tangani dan memberi beberapa konfirmasi yang sangat penting kepada Inter. Dari pemahaman saya, kontraknya akan berdurasi 2 tahun dengan opsi lain. Sebuah kontrak yang sangat mirip dengan kontrak Sanchez. Juga dalam hal biaya, gagasan klub ada dalam satu dan di luar yang lain. Lalu kita lihat apa yang ingin dilakukan Nerazzurri dengan Carboni di musim panas. Seperti hal Juventus dengan Sule ya. Sahabat Bob, kita tunggulah Taremi resminya. Ini kita udah menunggu-nunggu ya. Apalagi dia udah tersingkir kemarin dari Piala Asia. Dan saatnya back kembali ke Liga. Ini adalah Gianfranco Zola ya. Inter bermain bagus seperti Napoli tahun lalu. Ya, saya termasuk generasi lain. Ya, ini dia bilang. Kami berbicara tentang tentang sepak bola Liga Serie A ya. Apa pendapatmu tentang Inter saat tahun ini? Dia bilang gitu. Inter adalah tim yang bermain bagus. Mereka pantas mendapatkan posisi yang mereka miliki dan hasilkan saat ini. Seperti Napoli tahun lalu, mereka memainkan sepak bola tingkat atas. Inter juga melakukan hal yang sama. Ya sahabat Bob, udah tidak sabar lagi kita menunggu. Besok kita akan bikin prediksi seperti apa Inter akan menghadapi De Rossi ya, pelatih barunya Roma yang sudah memenangkan 3 pertandingan berturut-turut ya. Kita lihat seperti apa Inter akan menjinakkan Roma di Minggu dini hari jam 00 waktu Indonesia Barat, sahabat Bob. Tetap membumi, intensitas ya, keep smile sahabat Bob ya. Karena kita selalu happy dan karena Inter kita selalu ingin menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes.